Halo Just People, bertemu lagi dengan saya Brand Indro. Perkenalkan, nama asli saya Antonius Indro Sudaryanto. Profesi saya sehari-hari itu adalah sebagai PNS di Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan proses saya menjadi brands di Regar Sport ini. Saya gabung menjadi agen Regar Sport itu mulai bulan Mei tahun 2018 dan baru bisa lolos brands itu pada bulan September tahun 2020 ini. Nah, terus untuk slot untuk menjadi brand pada waktu itu di bulan September itu slot yang kami peroleh itu di angka 1615 slot. Itu kemudian untuk melihat datanya, perkembangan kami mulai Januari sampai di bulan November ini, yaitu dimana Januari kemarin kita baru rekrutmen 4 CS. Dari semula tahun 2019 itu kita hanya punya 2 CS, sampai akhir tahun 2019 scale up itu kita hanya punya 2 orang CS. Kemudian pada bulan Januari kita tambah lagi kekuatannya menjadi total 6 CS. Nah, coba kita cek perkembangannya. Jadi pada bulan Januari kita itu hanya menghasilkan 482 slot dengan omset 165 juta. Ya kan? Dengan margin keuntungan itu hanya 9 juta pada waktu itu. Nah, dari situ memang kita menyadari karena bulan pertama itu 4 orang CS baru itu memang sedang berproses untuk belajar. Kemudian pada bulan Februari slot kita naik dari 400 menjadi sekitar 738 slot. Nah, di situ sudah mulai ada kenaikan karena teman-teman CS sudah mulai support, sudah mulai paham tentang cara kerja menjadi CS di Regar Sport. Dengan capaian omset itu dari 165 menjadi 248 juta sekian. Ya kan? Untuk profitnya dari 9 juta naik menjadi 17 juta. Kemudian pada bulan Maret itu kita sudah mulai membangun reseller komitmen kita. Jadi pada saat bulan Februari reseller kita itu hanya di angka 78 reseller karena sebagian memang sudah kita unrack. Nah, terakhir itu yang terbukukan itu hanya 78 reseller. Dan pada bulan Maret itu kita fokusnya adalah di mencari reseller. Itu dari 78 kita bisa mengalami kenaikan itu di angka 116 reseller, ya kan? Tuh. Nah, kemudian untuk capaian slotnya itu hanya naik dari 700 ke 882 slot. Kemudian untuk omsetnya itu dari 248 hanya naik menjadi 266. Jadi memang naiknya enggak signifikan karena memang fokus kita saat itu adalah membangun jaringan reseller yang ada di bawah kita. Kemudian pada bulan April ini terjadi penurunan slot maupun omset karena kita tahu pada bulan April terjadi pandemi COVID, di mana pada waktu itu kalau nggak salah kita hanya di 18 hari kerja. Jadi slot kita itu turun dari 800 tinggal 564. Kemudian omsetnya dari 266 menjadi 145. Itu memang pukulan berat bagi kita. Tapi nggak masalah karena fokus kita pada waktu itu adalah bukan di capaian slot maupun omset. Fokus kita itu tetap di open reseller. Kita cek data resellernya. Bulan Maret itu 116 reseller dan pada bulan April kita mengalami kenaikan yaitu menjadi 138 reseller. Kemudian kita cek lagi setelah bulan April, bulan Mei. Bulan Mei itu kita juga naiknya nggak signifikan karena pada bulan Mei itu hari kerja kita nggak maksimal karena pada waktu itu Lebaran. Nah, kita tahu kan Lebaran itu banyak tanggal merah. Ya kan? Kemudian itu capaian kita slotnya itu dari 500 hanya naik ke 815. Kemudian omsetnya dari 145 naik ke 205. Nah,
yang lebih menggembirakan adalah capaian jumlah resellernya. Dari 138 kita bisa mencapai jumlah reseller menjadi 147 reseller. Kemudian yang luar biasa adalah pada bulan Juni. Jadi bulan Juni itu begitu kita building reseller mulai bulan Maret, April, dan Mei, itu capaian slot kita itu dari 800 menjadi 1495 slot. Nah, itu adalah capaian yang luar biasa bagi kami. Dari yang omsetnya 205 pada bulan Mei naik menjadi 390 juta. Dan klaimnya langsung naik di angka 26.500.000. Dan lebih luar biasa lagi, jumlah reseller kita naik dari 147 reseller menjadi 179 reseller. Nah, pada proses bulan Juni ini kita langsung mentargetkan bagaimana untuk lolos brand di bulan berikutnya. Kita cek data bulan Juli. Bulan Juli capaian slot kita ternyata malah mengalami penurunan dari 149.5 menjadi 1.447 slot. Kemudian untuk omsetnya itu mengalami kenaikan. Jadi kalau slotnya turun tapi omsetnya naik dari 390 juta menjadi 430 juta. Kalau omsetnya naik luar biasa. Kemudian untuk klaimnya dari 26 juta naik ke 30 juta. Kita masih fokus di reseller, tetapi pada saat itu kita sudah mulai building kualitas dari jaringan kita, karena standar kita bagaimana bulan berikutnya itu harus naik jadi brands. Nah, itu. Kemudian pada bulan Agustus itu juga malah mengalami penurunan, ya kan? Dari 1.447 slot malah justru turun menjadi 1.342 slot. Omsetnya di angka 433 juta. Kalau omsetnya naik, tapi slotnya turun, ya kan? Jumlah resellernya naik dari 207 menjadi 224. Nah, pada waktu itu kita sudah mulai bingung. Ini kenapa kok kita nggak segera lolos menjadi brand? Akhirnya kita evaluasi semua kinerja dari teman-teman CS, kita diskusi. Akhirnya kita temukan solusi untuk menaikkan bagaimana kita tahun depan mau nggak mau, suka nggak suka harus lolos jadi brands. Ya, pada bulan September terjadilah betul, yaitu dari 1.342 slot pada bulan Agustus, pada bulan September kita tembus di angka 1.615 slot. Dan omsetnya itu naik luar biasa dari 433 juta menjadi 547 juta. Dan tentunya klaimnya juga naik, ya kan? Dari 29 juta jadi 35 juta. Untuk proses resellernya, untuk jumlah resellernya juga naik, tapi fokus kita pada saat itu adalah bukan lagi untuk menambah jumlah reseller, tapi bagaimana menaikkan akumulasi capaian slot kita, karena tujuan kita adalah naik brand. Dan betul pada bulan September itu sesuai dengan target kita, yaitu kita naik jadi brand. Dan apa yang terjadi setelah kita naik brand? Kita cek lagi datanya. Dari 1.615 slot pada bulan September, bulan Oktober mengalami kenaikan yang lumayan besar, yaitu menjadi 1.889 slot. Kemudian omsetnya juga naik luar biasa dari 547 juta menjadi 679 juta. Klaim resellernya itu dari 35 juta naik ke 39 juta. Itu jadi sudah mulai terasa efeknya ketika kita naik jadi
brand. Kemudian capaian bulan November itu kita juga masih mengalami kenaikan slot. Karena slot itu sudah nggak bisa dibendung lagi, begitu teman-teman reseller ada yang naik agen, mereka langsung berproses pada waktu itu. Slotnya yaitu dari 1889 slot naik menjadi 2079 slot. Untuk omsetnya itu adalah dari 679 juta justru turun di angka 636 juta. Tapi klaim agennya naik dari 39 juta naik menjadi 40 juta. Kalau di sini omsetnya turun, itu asumsinya justru kita senang. Karena kenapa? Ini berarti ada penambahan user baru. Indikasinya dari mana? Dari penambahan jumlah slot. Tapi banyak ecernya. Nah, kita tinggal tunggu pembuktiannya di bulan Desember ini nanti. Apakah bergerak ke arah lusinan dan omset kita naik atau bagaimana? Kita tunggu di akhir bulan Desember nanti. Kemudian berikutnya ya, kalau ditanya cara manajemen jaringan dan sum brand. Kalau di sini ditanya kan, pentingnya konfigurasi itu apa sih? Jadi kalau kita pahami, konfigurasi itu adalah sebagian dari manajemen, yaitu bagaimana membangun jaringan yang akan mendukung bisnis kita. Jadi kalau reseller itu masih jualan jersey, agen itu sudah bukan jualan jersey lagi, tetapi bagaimana mengembangkan jaringannya. Karena tanpa orang lain, bisnis ini tidak akan berkembang. Coba cek, jika satu orang saja dalam satu hari hanya menghasilkan berapa pelayanan, mestinya hanya sedikit pelayanan, ya kan? Atau dengan kata lain, pelayanannya akan sangat terbatas. Kalau kita punya 5 orang CS pun, jika masih melayani user, itu juga hanya menghasilkan pelayanan yang nggak maksimal juga, pelayanan yang terbatas. Tetapi bagaimana jika 5 CS itu mengelola 50 reseller? Artinya akan ada 250 orang yang akan melayani user dalam satu hari. Pertanyaannya, terus bagaimana kalau brand jika punya 100 agen? Berarti 100 agen dikalikan 250 reseller di bawah kakinya. Artinya akan ada pelayanan 25.000 pelayanan dalam satu hari. Bisa dibayangkan ya, bagaimana luar biasanya konfigurasi. Itulah kalau saya ditanya apa arti penting dari konfigurasi. Kemudian cara manajemen jaringan supaya bisa aktif dan produktif. Jadi kalau kita mau ngelola jaringan, syaratnya apa? Ya harus ada jaringannya, ya kan? Kalau jaringannya nggak ada, siapa yang mau di manajemen? Berarti tahap pertama adalah punya reseller, yaitu open reseller. Kemudian tahap kedua baru kita bisa ngomong tentang membangun kualitas reseller. Tahapannya adalah kita petakan dulu reseller yang sudah kita dapatkan. Jadi yang kita dapatkan katakanlah misalnya 200 reseller atau 250 reseller. Ya kita petakan dulu reseller yang sudah masuk ke jaringan kita itu. Paling enggak dengan 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu berapa yang aktif dan produktif. Kemudian yang aktif tidak produktif. Yang tidak aktif tapi produktif. Dan yang tidak aktif dan tidak produktif. Paling enggak dengan memetakan kekuatan kita bisa tahu mana yang harus kita up, mana yang harus sudah kita diemin aja lah. Nah itu berarti kan yang level 4 itu ya, tidak aktif, tidak produktif. Kemudian apa yang kita lakukan dengan reseller dengan tipe A, B, dan C tadi?
Jadi kecuali yang tidak aktif dan tidak produktif ya. Ya dengan cara berkomunikasi langsung dengan reseller tersebut. Yang tipe D tadi, yang tidak aktif tidak produktif, itu ditinggal saja, tapi jangan di unrack dulu sebelum kuotamu itu penuh. Jadi kalau belum 250 jangan buru-buru unrack deh, ya kan, rugi nanti, ya kan. Nah kalau sudah penuh kursinya baru kita habiskan satu-satu, kita nambah lagi yang baru. Kemudian setelah kita klasifikasikan mana yang aktif produktif, tidak aktif, dan tidak aktif tapi produktif, kita sudah tahu, sudah kita sounding, baru kita buat kelas reseller. Reseller kelas 1 dan reseller kelas 2. Nah, kalau sudah ngomongin kelas reseller itu dasarnya adalah capaian slotnya. Jadi kalau reseller kelas 1 itu berarti reseller baru sampai dengan reseller yang kurang dari 10 DP dalam 1 bulan. Kemudian untuk kelas 2 itu adalah reseller yang sudah mampu berproduksi minimal 10 DP per bulan. Kalau sudah dibedakan kelasnya, kelas 1 dan kelas 2, maka yang kelas 1 dibangkitkan motivasinya, yang kelas 2 didorong untuk naik ke level agen. Ya, itulah strategi yang kita gunakan untuk mengaktifkan jaringan kita selama ini, ya kan. Kemudian di satu sisi secara internal, cara memanajemen sub-brand. Cara memanajemen sub-brand kami itu cukup sederhana. Yang pertama itu adalah kita memberikan gambaran pola karir seorang sub-brand. Jadi sub-brand ini nanti endingnya itu sampai apa toh? Endingnya itu apa yang dia dapatkan dari sub-brand yang sudah ngawal gerbongnya ini tadi. Kemudian setelah kita berikan gambaran kepada CS kita, baru kita buat timeline-nya. Kita buat perencanaan yang berbasis waktu untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagaimana setahun itu kita mau target apa? Kalau sudah 1 tahun di breakdown lagi per bulan. Bulan Januari targetnya apa, Februari apa, dan seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengevaluasi capaian sesuai timeline tadi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi timeline tadi kita diskusikan dengan CSCS kita. Ini mampu nggak nih kita akhir tahun seperti ini? Nah itu didiskusikan dulu. Kalau sudah kita sepakati, lah itulah yang memimpin kerja kita. Jadi yang memimpin itu bukan personalnya, tapi yang memimpin adalah kesepakatan dari kita semua. Nah, inilah timeline, inilah yang memimpin rute kita. Kemudian berikutnya, sejauh mana sih kami itu memanfaatkan sistem yang ada di Regarspot. Kita tahu kalau kita sudah buka-buka sistem, sebetulnya sistem di Regarspot itu sudah luar biasa dalam membantu perkembangan bisnis kita. Kenapa? Karena dengan melihat data yang sudah disediakan di sistem tersebut, kita itu bisa untuk menentukan strategi apa yang harus kita lakukan untuk capaian bulan berikutnya. Dan juga bisa untuk mengevaluasi kinerja dari sub-brand kita, baik kerja secara internal kita maupun secara eksternal, kinerja dari jaringan kita. Karena tanpa data yang ada di sistem tersebut, kita akan kesulitan membaca progres dan menentukan strategi berikutnya. Nah, itu kegunaan dari sistem yang ada di Regarspot. Intinya hanya cek datanya, pahami datanya, analisa datanya, buat strateginya. Kemudian apa sih pesan untuk jaringan di bawah di bawah brand kita? Yang pertama ya kan, kami berpesan untuk semua jaringan kami, segera naikkan level resellermu dari kelas 1 yang capaiannya masih kurang dari 10 DP. Segera do action apa yang sudah kita sampaikan di jaringan kita. Untuk yang kelas 2,
segera ajukan kelas percepatan ke Sambrand agar kita bisa bantu naik level menjadi agen. Pada prinsipnya semua ilmu, semua trik, semua strategi sudah kita share kepada teman-teman jaringan semua. Kuncinya adalah do action secara konsisten. Ingat ya, secara konsisten. Yang paling sulit di bisnis ini adalah konsisten. Karena konsisten itu berhubungan dengan keyakinanmu di bisnis ini. Kalau kamu nggak yakin, lebih baik mundur dari sekarang. Kalau kamu belum yakin, segera bergerak untuk membuktikan. Kalau yang sudah yakin, segera do action. Mari kita buat lompatan. Itu pesan kami. Kemudian untuk teman-teman di jaringan Regar Sport secara umum, kami berpesan, teman-teman semua sudah benar dengan join di Regar Sport. Apapun latar belakang kita, siapapun kita bisa menjadi owner di bisnis ini. Kuncinya adalah yakin, do action, konsisten, dan berproses dengan baik. Ya, semua nggak bisa dibangun dengan instan, tapi semua melalui proses. Kalau pengen hasilnya beda, harus pakai cara yang beda. Kalau pengen hasilnya beda, tapi masih pakai cara yang sama, itu artinya Anda belum move on. Yuk, tinggalkan zona nyamanmu. Mari membangun bisnis ini untuk orang-orang yang kita cintai. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga dan salam Just People.